buat jadi kayak tempat hiburan gitu, apa itu benar? Ya, memang fungsinya selalu berubah-ubah kan. Kan penjajah juga berubah-ubah. Jadi saat para penjajah ini sudah menempati tempat-tempat seperti di rumah-rumah yang disiapkan, seperti kalau di Pati ya, di Karidenan atau di tempat gedung-gedung yang bekas-bekas bangunan Belanda itu kan mereka kan di situ ada satu kekosongan. Pada saat ada kekosongan itu yang dipakai oleh para pejuang kita. Pada saat kosong itu tidak ditempati, di gedung juang dan di depannya itu ada hotel Pati, di situ ada monumen tentara pelajar. Ini adalah markas kita, markas para pejuang. Mungkin betul juga yang dikatakan Golo, yang dikatakan oleh mungkin para ahli sejarah, tapi kan yaitu setiap pergolakan, setiap satu tahun itu selalu berganti-ganti. Maksudnya kalau ada kekosongan, siapa yang bisa masuk duluan, masuklah di situ. Jadi yang berkuasa juga dia tidak bercokol di situ terus Belanda, karena dia punya tempat tersendiri, ataupun kalau Portugis juga punya benteng tersendiri. Itu malah mereka kan nyaman di situ. Kalau di situ kan mungkin arena yang strategis di tengah kota kan, bisa untuk olahraga, bisa untuk dan lain sebagainya. Sampai sekarang pun, sampai selesai zaman kemerdekaan kan fungsinya kan berpindah-pindah kan. Dulu namanya kantin, terus pernah diri di situ juga untuk stasiun radio kan pernah ya. Waktu pas yang dipakai itu yang di kantor saya itu untuk radio, kalau tidak salah SPSPD, radio daerah di situ, pemancar radio di situ. Setelah itu dipakai lapangan basket dan lain sebagainya. Sekarang gedung juang itu oleh pemerintah mungkin diserahkan kepada Kodim yang mengelola. Terus sekarang dimanfaatkan untuk supaya masyarakat bisa wisata kuliner di situ. Di situ ada warung komsos gitu. Warung komsos itu yang mengelola Kodim. Kemudian yang di gedung itu ada beberapa kamar-kamar lokal itu untuk kantor LVRI veteran, ada Pepabri itu para pensiunan ABRI dulu, polisi dan tentara, ada PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, dan ada Hipakat dan lain sebagainya. Jadi kantor bersama saat ini. Demikian. Pertanyaan yang mana lagi? Berarti panel 3. Iya. Lanjut yang pertanyaan yang ketiga ya. Ya. Jika misal gedung juang digunakan untuk hal-hal penting lainnya, itu hal-hal seperti apa? Ya, itu kan aset Pemda yang dikelola Kodimnya. Jadi untuk masyarakat ini bisa dilihat contoh, mungkin ada acara-acara adik-adik sekolah situ mau buat acara apa, sendera tari, musik dan sebagainya bisa. Kemudian juga masyarakat umum bisa menggunakan gedung itu, asalkan di situ tidak untuk panggung politik, karena itu di bawah Kodim kan netral, tidak berpolitik, praktis. Jadi kalau untuk acara pernikahan, untuk acara ulang tahun, untuk acara pesta dan sebagainya sekarang bisa, tapi lewatnya lewat Kodim. Kalau pada zaman kolonial itu hal-hal kan buat hal-hal penting lainnya itu kayak apa? Itu kan yang untuk zaman sekarang. Nah kalau yang zaman dulu pada masa kolonial atau sebelum kemerdekaan itu buat apa aja? Ya itu setahu saya saat zaman kita masih kemerdekaan, yaitu untuk basis, untuk konsolidasi, untuk membuat rencana-rencana bagaimana menghadapi penjajah atau bagaimana bertahan dari serangan para penjajah. Karena di samping gedung juang itu juga kita itu mempunyai tempat sendiri yang untuk bertahan. Jadi kalau adik-adik pengen tahu sejarah peperangan di Kota
Senapati ini itu terkait dengan perang 11 perang bulan Maret di di Solo, di Jogja, 5 hari di Semarang, 10 November di Surabaya. Itu terkait semua. Jadi semuanya bergerak saat itu sehingga dunia luar itu mengerti bahwa Indonesia ini masih eksis, masih merdeka. Kenapa? Setelah merdeka, para Belanda itu masih mau masuk sini, tentara lain masih masuk sini. Nah, itu kita adakan perlawanan itu menyeluruh. Jadi Gedung Juang itu juga dipakai untuk tempat-tempat seperti itu. Kemudian kita punya basis tersendiri itu yang ada di Trowel, ada di mana itu Gatmoria itu di Gembong. Nah, itu tempat basis kita untuk tempat pertempuran. Jadi beberapa kali tentara kita menang dengan Belanda saat pertempuran di Gembong. Jadi perjalanan atau long march tentara ini yang dipimpin oleh dulu Bapak Munadi yang pernah menjabat gubernur Jawa Tengah dulu itu dimulainya dari Pucak Wangi. Dari Pucak Wangi pasukan dibagi dua, yang satu arah Juwana, satu lewat ke barat, nanti ketemu sampai di stasiunnya ada yang arah Trangkil, dan itu nanti akhirnya itu bertahannya di Gembong sana itu kalau itu kan medan yang banyak ketinggian itu sangat cocok sekali untuk pertahanan sebagai penangkal dari serangan musuh. Lima. Apakah ada alih fungsi dari penggunaan Gedung Juang? Tidak sama-sama ya Pak, mirip-mirip. Alih fungsi ya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Alih fungsi setelah kita merdeka banyak peninggalan penjajah. Kalau di Semarang itu banyak ya, Kota Lama itu bekasnya perumahan Belanda, ada Pawang Sewu dan sebagainya, itu peninggalan semua. Jadi Pati antara lain ya Gedung itu sebagai mungkin tempat bangunan Belanda gitulah ya. Makanya kalau kita lihat kan bangunannya udah lama ya. Dari negara kita ataupun kabupaten yang mengelola, terus kodim yang diserahi itu kan disesuaikan dengan situasi saat ini. Untuk apa? Supaya ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Jadi mungkin ada hari-hari besar nasional, 17 Agustus kan dulu pernah dilaksanakan beberapa kali acara Sabtu. Nah itu para Forkopimda dipimpin Bupati dan pejabat yang lainnya kan menunggunya di situ. Kemudian pasukan adik-adik pelajar pramuka, siswa semuanya itu yang alun jalan ke sana. Nanti di situ ada beberapa penyampaian dari para pejabat. Gitu. Baik. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kronologi terjadinya pembuatan Gedung Juang di masa kolonial? Kayak kok bisa, kenapa juga dibangun didirikan Gedung Juang? Kenapa kok didirikan Gedung Juang gitu Pak di masa kolonial? Ya, itu begini kan, mereka para penjajah kolonial itu kan setiap menempati satu tempat, mereka itu membuat satu rumah atau istana tempat tinggal mereka. Yang kedua, tempat basis pertahanan seperti yang tadi saya sampaikan, ada benteng-benteng dan sebagainya. Ya di situ kan letaknya tadi strategis di tengah kota. Nah, itu bisa untuk mereka gunakan untuk kepentingan mereka. Jadi banyak sekali kan kepentingan para penjajah saat itu. Itulah fungsi-fungsi Gedung Juang saat kolonial. Gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, tahun berapa didirikannya Gedung Juang? Tahu nggak Pak? Nggak apa. Nanti tolong dilihat di sana langsung ya. Kalau
sejarahnya sendiri saya nggak ngerti kan. Saya tahu kecil di Pati, sering main di sana, itu sudah ada gedung juang itu kan. Tapi saya tidak pernah baca dibuat tahun berapa. Nanti ya tolong dilihat langsung, termasuk di reliefnya kapan oleh Pak Bupati Pati, nanti ada semua di sana. Lalu apakah ada kebijakan-kebijakan khusus yang dibuat oleh para kolonial untuk gedung juang? Maksudnya? Ambil ya jawabannya seperti tadi ya. Jadi siapanya seperti yang saya sampaikan tadi, itu tempat yang strategis, tempatnya di tengah kota, di lewat jalur jalan yang sangat bisa akses masuk dari mana saja situ kan, itu yang dimanfaatkan oleh mereka. Jadi sangat mudah umpamanya mereka buat acara ataupun akan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana mereka sendiri. Lalu ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Apakah ada dampak yang disebabkan oleh adanya Society Sukarame terhadap masyarakat? Ya, kalau saya lihat dampaknya sangat bagus. Karena apa? Di situ dulu kan sepi lah. Jadi ramenya tuh hanya kalau ada kegiatan, ada event-event, atau kalau ada olahraga di belakangnya itu ada PKK. Tapi waktu malam hari kan tidak. Nah, saat ini begitu di situ difungsikan, ada arsip daerah, arsip foto-foto para pejabat dan lain sebagainya di situ yang beroleh arsip daerah. Itu banyak siswa-siswi, para pelajar yang memang melihat di situ hal-hal yang diperlukan, karena sejarah itu sangat penting kan. Jadi masuk ke sana, yang pertama itu melihat sejarah bagaimana Pati tempo dulu sampai saat ini, terus juga tempat-tempat di sekitarnya itu dibuat warung komsos, Sukarame apa namanya, itu kan setiap malam itu kan banyak pengunjung. Jadi menurut saya sangat positif, sangat bermanfaat untuk saat ini, baik untuk anak-anak sekolah, adik-adik, para siswa-siswi, maupun untuk orang umum. Bisa saja wisata di situ, wisata lokal ya. Gitu. Kan itu Pak, namanya kan awalnya tuh Society Sukarame. Kok bisa jadi gedung juang itu kenapa? Yang awalnya gedung juang dulu, yang saya dengar Sukarame itu Gedung mana ya? Menurut adik-adik mana yang bilang Sukarame atau gedung juang itu? Sukarame. Waktu Oh, masa kolonial ya? Iya. Ya. Berarti ya namanya itu dulu tadi. Iya, Society. Terus setelah merdeka jadi kantin terkenalnya. Kantin. Kemudian Kemudian Kantin itu tempat makan memang ya. Terus jadi gedung juang. Itu yang kasih nama pemerintah Kabupaten Pati. nggak ada alasan khusus. Saya kira nggak ada alasan khusus, yang cuma supaya dikenal oleh masyarakat gitu aja. Untuk gampang mengetahui lah, untuk tenger kan gitu. Ada tambahan? Belum.